Hai guys, kembali lagi di channel Movie Ministry, channel yang bisa banget buat kamu jadikan referensi sebelum menonton. Guys, apa yang terlintas di pikiran kalian kalau saya berkata Mogadishu? Mungkin banyak orang yang belum tahu mengenai kota ini. Mogadishu merupakan ibu kota Somalia, salah satu negara miskin di Afrika yang syarat dengan konflik berkepanjangan. Film yang akan kita bahas kali ini berkaitan dengan kota Mogadishu dan konflik di dalamnya. Film ini sendiri rilis pada akhir Juli 2021 setelah sempat tertunda dari rencana awal di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Dengan menelan biaya produksi sebesar 24 juta won, film ini mendapat banyak tanggapan positif dari kritikus film. Bahkan mendapatkan penghargaan Best International Feature Film pada Academy Award ke-94. Kalian penasaran dengan jalan ceritanya? Mari kita mulai. Bersetting suasana kota Mogadishu pada awal tahun 1990-an menjelang perang sipil berkecambuk di negara Somalia. Saat itu Korea Utara dan Korea Selatan belum menjadi anggota PBB. Negara-negara di Afrika memegang suara terbanyak untuk menentukan keanggotaan negara baru dalam PBB. Maka kedua negara Korea itu pun saling berlomba melobi negara-negara di Afrika, termasuk Somalia. Diceritakan di sini, Korea Selatan telah menempatkan seorang duta besarnya di Somalia yang bernama Ambasador Han. Begitu juga Korea Utara yang diwakili oleh Ambasador Rim. Kedua ambasador ini saling bersaing untuk memperebutkan dukungan Somalia bagi negaranya masing-masing. Berbagai cara pun mulai dilakukan. Kanselir Tae, seorang agen intelijen Korea Utara yang diutus di sana, berhasil menyabotase pertemuan Ambasador Han dengan Presiden Barre, Presiden Somalia, sehingga pertemuan pun batal. Sementara Kanselir Kang, agen intelijen Korea Selatan, juga berusaha menyabotase hubungan Korea Utara dengan pemerintah resmi Somalia dengan menghembuskan berita penjualan senjata api dari pihak Korea Utara kepada kaum pemberontak di Somalia. Semua info itu didapat dari teman Amerikanya yang bekerja untuk media asing di sana. Suatu pagi, Ambasador Han mengadakan pertemuan bisnis di sebuah hotel internasional untuk melobi pejabat kepresidenan guna memuluskan rencananya bertemu Presiden Barre. Namun, setelah pertemuan usai, di parkiran ia melihat pejabat itu tampak akrab dengan duta besar Korea Utara. Dari sini, kedua duta besar pun saling melakukan konfrontasi, beradu argumen. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba terjadi kerusuhan di luar hotel itu. Semua melihat suasana menjadi sangat kacau. Mobil pejabat yang telah pergi pun akhirnya kembali lagi, dan di sini mereka mendapat informasi bahwa suasana di luar sudah tidak terkendali dan mereka terjebak tidak dapat meninggalkan hotel. Sementara di kantor kedutaan Korea Selatan, istri Ambasador Han, Mrs. Kim, beserta sekretaris duta besarnya Mr. Gong dan dua orang staf perempuan terjebak tanpa bisa berbuat apa-apa. Malam harinya, situasi sedikit mereda dan akhirnya Ambasador Han beserta Kanselir Kang berhasil kembali ke kantor kedutaan. Hari-hari selanjutnya situasi semakin memanas. Jenderal Aidit dari Kongres Persatuan Somalia yang merupakan pemimpin pemberontak menyatakan sikap. Ia menuntut semua perwakilan asing di Somalia menentukan pilihan, ikut dengan pemerintahan Barre atau mendukung pemberontak. Sementara di jalan, kerusuhan dan penjarahan mulai meluas. Orang-orang menyerbu kantor kedutaan asing karena dinilai telah membela pemerintahan Presiden Barre. Ambasador Han yang ingin mengirim istrinya kembali ke Korea pun tidak bisa mendapatkan tiket karena kantor penerbangan telah tutup. Sekembalinya ke kantor kedutaan, pemberontak telah menyerang. Mereka mencoba membakar kantor dan memutus semua akses komunikasi keluar. Beruntung, pasukan keamanan segera datang dan melumpuhkan para pemberontak untuk sementara. Namun, keadaan aman bertahan hanya untuk beberapa saat saja. Di akhir tahun 1990, pasukan pemberontak telah sepenuhnya menguasai kota Mogadishu. Mereka yang terjebak tidak mendapatkan akses air, listrik, dan komunikasi. Mereka hanya mengandalkan persediaan makanan yang ada. Setelah melobi dan membayar dengan cukup besar, akhirnya pihak tentara setuju untuk melindungi kantor kedutaan Korea Selatan. Suatu malam di kantor kedutaan Korea Utara, Kanselir Tae berusaha meminta bantuan orang lokal untuk mendapatkan persediaan makanan dan tiket pesawat keluar. Namun ketika datang, ternyata orang lokal yang dimintai bantuan adalah kelompok pemberontak yang berujung dengan menjara semua barang dan persediaan yang ada di kantor kedutaan Korea Utara. Beruntung tidak satu orang pun dibunuh oleh para pemberontak. Malam itu juga setelah kejadian,
Mereka semua memutuskan untuk pergi ke kedutaan China meminta perlindungan, karena mereka menilai China merupakan sekutu mereka yang terdekat. Di tengah perjalanan, ternyata situasi semakin mencekam. Maka tidak ada pilihan lain selain meminta bantuan ke kedutaan lain yang terdekat. Mereka melihat kedutaan Korea Selatan masih aman dan dijaga oleh tentara bersenjata. Mereka pun akhirnya meminta bantuan ke kedutaan Korea Selatan. Awalnya, pihak kedutaan Korea Selatan tidak ingin membantu musuh mereka, tapi karena sisi kemanusiaan setelah melihat banyak anak-anak dalam rombongan itu, akhirnya mereka diizinkan masuk. Masalah lain pun timbul. Di sini, tentara yang menjaga kedutaan Korea Selatan meminta tambahan uang karena semakin banyak orang yang harus mereka lindungi. Kanseler Kang pun menolaknya karena uang mereka tidak mencukupi. Akhirnya, para tentara yang menjaga pun pergi meninggalkan kedutaan Korea Selatan. Berada dalam satu gedung yang sama antara sesama musuh bebuyutan tentunya membuat mereka saling mencurigai satu sama lain. Namun akhirnya, mereka sedikit demi sedikit mengatasi masalah itu. Setelah berdiskusi, mereka pun memutuskan untuk meminta bantuan kedutaan negara asing yang ada di Mogadishu. Pihak Korea Selatan akan meminta bantuan kedutaan Italia karena lokasinya yang cukup dekat dan mereka masih mengirimkan pesawat untuk penyelamatan. Namun karena Korea Utara tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Italia, mereka lebih memilih meminta bantuan kedutaan Mesir yang memiliki hubungan diplomatik dengan mereka. Akhirnya, keesokan paginya, kedua ambasador ditemani dengan masing-masing kanseler mereka pergi ke kedutaan asing dengan mengendarai dua mobil yang berbeda. Sedang para staf, istri, dan anak-anak tetap tinggal di dalam gedung kedutaan Korea Selatan. Ambasador Han berhasil tiba di kedutaan Italia dan meminta bantuan dari duta besar Italia. Pihak kedutaan Italia akhirnya setuju untuk mengevakuasi mereka, tetapi hanya untuk warga Korea Selatan, karena mereka tidak ada hubungan diplomatik dengan Korea Utara. Ambasador Han pun membuat suatu ide. Ia mengatakan bahwa pihak Korea Utara itu sebenarnya adalah orang-orang yang telah membelot ke Korea Selatan. Dan pihak Italia pun akhirnya setuju untuk mengevakuasi mereka semua. Di tempat berbeda, di kedutaan Mesir, ternyata pihak kedutaan Mesir tidak dapat membantu mengevakuasi pihak Korea Utara. Ambasador Han dan Kanseler Kang akhirnya kembali ke kedutaan Korea Selatan untuk menjemput yang lain. Ia meminjam mobil dari kedutaan Italia. Sesampainya di kedutaan Korea Selatan, mereka semua bahu-membahu mempersiapkan keempat mobil yang ada. Mereka melapisi setiap mobil dengan buku-buku tebal agar terhindar dari serangan tembakan yang mungkin terjadi dalam perjalanan nanti. Ketika sudah siap, mereka pun memulai perjalanan. Waktunya bertepatan dengan jam sholat asar, sehingga mereka berpikir para pemberontak sedang menunaikan ibadah sholat, sehingga perjalanan mereka menjadi lebih aman. Di tengah perjalanan, konvoi mereka dihadang oleh pasukan pemerintah. Ketika sedang diperiksa, tiba-tiba salah satu mobil di belakang mengeluarkan tongkat kayu dari jendela yang ternyata adalah bendera putih tanda menyerah. Tapi pihak tentara salah melihatnya. Mereka mengira itu adalah senjata, mobil mereka pun ditembaki. Semua mobil akhirnya mundur dan memilih jalan lain menghindari pihak tentara. Ketiga mobil terdepan berhasil meloloskan diri, namun mobil terakhir di belakang yang berisi Ambasador Rim dan Kanseler T berbelok ke arah yang berbeda guna menghindari tembakan. Maka mobil tentara pun mengejar mereka. Mobil yang dikendarai Ambasador Han beserta dua mobil lainnya berhasil sampai di kedutaan Italia. Pihak pemberontak terus mengikuti mereka dan mencoba menembaki mereka dari arah lapangan di depan kedutaan Italia. Pihak tentara di dalam gedung kedutaan pun berusaha melindungi dan menembaki pemberontak itu. Tiba-tiba dari ujung jalan, mobil keempat yang berisi Ambasador Rim muncul dengan diikuti dengan mobil tentara. Mereka semua kini terjebak di tengah-tengah. Di sini ternyata Kanseler T sudah tertembak dan meninggal dunia. Tak lama kemudian, pihak kedutaan Italia membuka pintu gerbangnya dan menyelamatkan mereka semua dengan membawa mereka masuk ke dalam gedung. Mereka pun akhirnya berhasil selamat dan diantar ke bandara dengan pengawalan ketat dari tentara Italia. Nah guys, begitulah akhir dari film Escape from Mogadishu ini. Kalian penasaran untuk menontonnya? Terima kasih sudah menonton channel Movie Ministry. Bila kalian suka, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa!